Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita poin terakhir dari bab 1 dan mudah insyaallah. Karena sama persis dengan pengenalan ilmu sorof. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Tidak ada bedanya. Jadi mudah insyaallah, mudah sekali. Iya, mudah sekali. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il amr. Tasrif fi'il madhi ke mudhari. Jadi dari madhi dulu ke mudhari. Untuk membuat fi'il mudhari dari fi'il madhi, maka yang harus dilakukan adalah ini langkahnya. Tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhari'ah, yaitu huruf ana itu. Hamzah, nun, ya, ta. Itu langkah awal. Terserah antum mau tambahkan yang mana. Jadi kalau antum mau buat madhi ke mudhari, langkah pertama harus ada huruf mudhari'ah. Karena tidak ada fi'il mudhari tanpa ada huruf mudhari'ah. Tidak ada. Tidak mungkin antum dapat fi'il mudhari terus tidak ada huruf ana itu. Tidak bisa terjadi. Ya, jadi makanya para ulama menegaskan langkah pertama, kalau antum mau ubah madhi ke mudhari, harus ada ana itu. Itu langkah awal itu. Tidak boleh hilang ini langkah. Dipahami kan? Baik. Setelah itu kemudian, setelah itu huruf mudhari'ahnya diharokati. Sekarang kan antum tambahkan huruf mudhari'ah. Apa harokatnya? Setelah itu huruf mudhari'ahnya diharokati dengan dhammah. Ini perhatikan baik-baik, ini teori. Nanti kapanpun, dimanapun gundul, ini harus antum harokat. Huruf ana itunya harokati dengan dhammah. Kapan? Jika fi'il madhinya 4 huruf. Jadi kalau fi'il madhinya ada 4 huruf, antum mau ubah ke mudhari, huruf mudharinya dhammah langsung. Dhammah langsung. Paham kan? Dalam kurung 4 huruf asli atau 3 asli yang ditambahkan 1 huruf. Yang penting 4 huruf. Paham kan? Yang penting berapa huruf? 4 huruf. Jadi sangat sederhana sekali. Ya. Antum misalnya dapat kata, kalau 4 huruf itu kan ada bab akroma, ya, bab af'ala, akroma, terus ada fa'ala, ya. Ada fa'ala. Kita contohkan ya. Jangan wazan supaya langsung jadi. Ya. Kita contohkan doroba. Terus kita contohkan ya qatala. Ini kan 3 tambah 1. Demikian pula kalau 4 asli. Zalzala. Iya. Ini bentuk. Kalau antum buat fi'il mudhari, maka pastikan tambah huruf mudhari'ah di awal. Kenapa saya akhirkan yang ada hamzah? Karena ada proses tambahan, hilang hamzah. Karena ada huruf apa hamzah. Kalau antum dah hilangkan hamzah, maka nanti akan ketemu 2 hamzah. Maka khusus wazan af'ala hilang hamzah. Kalau antum tanya, kenapa hilang? Karena akan ketemu dengan berapa hamzah nanti? 2 hamzah. Kan ada hamzah di huruf ana itu. Maka hilangkan hamzahnya, baru masukkan huruf ana itu. Kita seragamkan dengan ya. Maka apa harokat dianya? Ingatlah, kalau dia berasal dari 4 madhinya, apakah 4, 3 tambah 1 atau 4 asli? Maka huruf mudhari'nya dhammah. Huruf mudhari'nya apa? Dhammah. Paham kan? Jelas ini? Jadi kalau dari 4 huruf madhinya, jadikan fi'il mudhari, huruf mudhari'nya dhammah. Itu sudah mati, tidak ada lagi perubahan. Huruf mudhari'nya dhammah. Jelas ini pernyataan? Kalau belum jelas, tanya memang. Karena ini adalah sorof terakhir kita. Nanti kita akan dapat lagi pembahasan sorof. Itu di buku sorof lanjutan. Itu pun nanti di Alfia. Bisa kita dapat tahun kedua, bahkan bisa saja tahun ketiga. Makanya, kalau antum belum paham ini, bilang memang. Jadi ingat, sederhana sebenarnya teorinya yang dihafal.
Kalau fi'il madinya 4 huruf, diubah ke mudhari, tambah huruf mudhari'nya, ana itu, maka ana itu semuanya diharokati dengan dhammah. Hamzah menjadi u, ya menjadi yu, ta menjadi tu, nun menjadi nu. Itu maksudnya. Dipahamkan? Jelas ini pernyataan? Itu pernyataan dasar. Contoh lihat ya, contoh. Dahroja yudah yudah hariju. Akroma yukrimu. Adzoma yu'adzimu. Qatala yuko. Ingat, jangan perhatikan dulu huruf lain. Kan ini baru teori pertama. Belum teori untuk seluruh mudhari secara utuh. Ini huruf pertama saja dulu antum perhatikan. Perhatikan huruf ya-nya. Di dhammah. Iya. Kedua, fathah. Di fathah huruf ana itunya. Jika fi'il madinya 3 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Berarti huruf ana itu cuma punya 2 harokat. Kalau tidak di dhammah maka dia di fathah. Dan dari 22 wazan itu hanya ada 4 wazan yang 4 huruf. Paham kan? Wazan af'ala, ya, wazan fa'ala, wazan fa'ala, dan wazan fa'lala. Selain ini maka dia adalah 3, 5, 6. Jadi dari 22 wazan itu kurangi 4. Paham kan? Kurangi berapa? 4. Berarti ada berapa wazan di fathah huruf mudhari'nya? Ada berapa? Ada 18 wazan. Jadi lebih banyak yang di fathah daripada yang di dhammah. Yang jelas huruf mudhari ana itu hanya punya harokat dhammah atau apa? Fathah. Dan sekarang antum sudah tahu kapan antum baca dhammah. Ingat, itu nanti baca kitab gundul itu diperlukan. Bisa antum buat kesimpulan, asalnya fathah. Kecuali dari 4 huruf dhammah. Kan begitu jadiin sekarang. Asalnya fathah. Kenapa kita bilang asalnya fathah? Karena ada 18 wazan fathah. Cuman ada 4 wazan dhammah. Anda paham ini? Cuma 2 harokat. Tidak pernah ada ana itu di kasroh. Tidak ada. Ana itu di kasroh. Kalau antum dapat ya di kasroh, maka ketahuilah itu bukan fi'il mudhari. Itu bukan fi'il mudhari. Dipahami ini? Jelaskan. Demikian pula kalau antum dapat ta di kasroh, bukan fi'il mudhari. Dapat hamzah di kasroh, bukan fi'il mudhari. Dapat nun di kasroh, bukan fi'il mudhari. Karena huruf mudhari'ah harus di dhammah atau di apa? Fathah. Itu saja. Jelas ini? Ini pernyataannya. Contoh. Doroba yadribu intolako yantoliku. Ta'allama yata'allamu. Tadahroja yatadahroju. Istaghfaro yastaghfiru. Perhatikan dulu ya-nya ya. Yang antum butuh perhatikan di teori ini adalah ya-nya. Karena kita lagi bahas huruf mudhari'ahnya. Iya. Adapun harokat sebelum terakhirnya. Ini sekarang. Harokat sebelum terakhirnya. Iya. Adapun harokat sebelum terakhirnya. Ya. Dari fi'il mudhari. Maka lihat. Jika fi'il madinya 3 huruf. Jika fi'il madinya 3 huruf. Maka diharokati dengan dhammah, fathah atau kasroh. Sebagaimana yang telah berlalu dalam bab mujarrad tsulasi. Ya kan? Kan kalau 3 huruf sudah ada pasangan masing-masing. Fa'ala, pasangannya berapa? 3. Yap ulu, yap ilu, yap alu. Dan sudah diuraikan. Fa'ila, punya berapa pasangan? 2. Fa'ala, fa'ila, yap alu, fa'ila, yap ilu. Hanya ada 13 kata. Berarti asalnya yaf'alu. Fa'ula. Fa'ula pasangannya 1. Yaitu
ulu. Itu aman. Kalau 3 huruf, aman. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, ini yang mau dibahas. Adapun fi'il madinya selain 3 huruf, yaitu 4, 5, dan 6 huruf, maka sebelum terakhirnya di kasro. Pernyataan itu penting sekali. Jadi kalau fi'il madinya dari 4 huruf, atau 5 huruf, atau 6 huruf, 4, 5, 6, maka huruf sebelum akhirnya pasti semuanya di kasro. Dipastikan. Lihat, dahroja, yudahriju, akroma, yukrimu, adzoma, yu'adzimu. Ini perlu nanti digundul. Qatala, yuqatilu. Ya, intolako, yantoliku, istaghfaro, yastagfiru. Pokoknya kasro sebelum akhir. Kecuali yang diawali oleh ta. Perhatikan nih. Kecuali yang diawali oleh ta, maka huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan fathah. Berarti sebenarnya, iya, ada wazan 3, 4, 5, 6. Dah, kalau 3, maka bisa doma, bisa fathah, bisa kasro. Sesuai dengan pembagian wazan. Kalau dia 4, 5 sama 6, dia cuma punya sebelum akhir 2 harokat, yaitu kasro atau fathah. Dia di fathah kalau huruf pertamanya adalah ta. Selain itu kasro. Dan yang paling membahagiakan, tahukah antum bahwa wazan yang diawali oleh ta itu hanya 3. Dalam dunia bahasa Arab, wazan yang diawali oleh ta itu hanya 3. Antum tahu itu di pelajaran. Cuman tinggal kita simpulkan, yaitu tafa'ala, ya, tafa'ala, ya, lala. Hanya 3 ini. Tafa'ala, tafa'lala. 3. Selain itu adalah berlaku kasro berarti. Karena hanya ini yang di fathah. Tafa'lala, tambahkan. Ingat, ini 5 huruf. 5 huruf, berarti huruf mudhari'nya fathah. Huruf mudhari'nya fathah, kan begitu? Sebelum akhirnya juga fathah, berarti tafa'lala, ya tafa'lalu. Berarti hanya itu yang diubah. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tafa'ala, ya tafa'alu. Ingat, sebelum terakhir fathah, selain itu kasro. Semua fi'il mudhari harokatnya kasro kecuali 3 ini. Yaitu yang diawali oleh siapa ini sekarang? Diawali oleh apa ini? Ta. Itu nanti berguna kalau gundul. Berguna kalau gundul. Ada pertanyaan sampai situ? Contoh di buku ta'allama ya ta'allamu, taqattala ya taqattalu, tadahroja ya tadahroju. 3 wazan. 3 wazan. Ada pertanyaan? Saya kira jelas ini teori ya. Jelas ini teorinya. Nah ini nanti yang berguna ketika gundul. Ingat, berguna saat gundul. Selesai. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Tasrif fi'il mudhari ke fi'il amr. Sekarang. Ini gampang. Orang kalau tahu fi'il mudhari pasti tahu fi'il amr. Otomatis. Kapan kita paham fi'il mudhari? Pasti paham fi'il amr. Karena fi'il mudhari penambahan, fi'il amr pengurangan. Kan tinggal dikurangi. Yang tadi ditambah. Lihat, cara membuat fi'il amr. Paling mudah ini. Fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan menghilangkan huruf mudhari'anya, yaitu huruf pertamanya. Adapun huruf terakhirnya disukun. Kan begitu saya langkahnya. Jadi cara buat fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari dibuat dari fi'il amr. Dengan cara membuat fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Dengan menghilangkan huruf mudhari'anya, yaitu huruf pertamanya. Adapun terakhirnya disukun jika akhir kata tersebut bukan waw, ya, dan alif, yaitu bukan fi'il nakis. Jadi untuk tahap awal ini adalah
Langkahnya hilangkan huruf mudhari'ah sukun. Hilangkan huruf mudhari'ah sukun. Paham kan? Itu dua langkah pertama. Karena tidak selamanya tambah alif. Tambah alif itu kalau hilang huruf mudhari'ah terus huruf pertama sukun. Paham kan? Jadi yang pasti ada adalah dua langkah. Pasti ada dua langkah. Yaitu hilang huruf mudhari'ah, huruf terakhir sukun. Itu pasti ada itu. Kemudian tambah alif, harokati alif, itu kalau dibutuhkan. Itu kalau dibutuhkan. Lihat. Contoh, yu'adzimu. Apa jadinya? Yu'adzimu. Jadinya? Azim yuqatilu. Yata'allamu. Yatadahroju. Yataqotalu. Jadi itu langkah itu. Dua langkah itu pasti ada. Hilang huruf mudhari, sukun terakhir. Paham kan? Hilang huruf mudhari, sukun terakhir. Terus, kemudian ditambahkan alif. Ini langkah berikutnya kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Kemudian ditambahkan alif. Jika huruf pertama sukun, setelah dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Paham ketentuan ini? Kemudian ditambah alif jika huruf pertama sukun setelah dihilangkan huruf mudhari'ahnya agar bisa diucapkan. Itu proses. Jadi beda waktu saya uraikan waktu dasar. Kalau waktu dasar di pembahasan nahwu kan hilang huruf mudhari'ah, tambah alif, harokati alif, huruf terakhirnya sukun. Kan begitu kan? Kalau ini enggak. Karena semua itu ada. Hilang huruf pertama, sukun terakhir. Itu semua ada. Mau nanti kedua sukun atau tidak. Setelah itu kalau huruf keduanya tadi sukun, maka ini baru ada proses tambah siapa? Ada proses tambah alif. Setelah itu harokat alif. Adapun alifnya diharokati dengan kasroh. Jika huruf sebelum terakhir itu ain kalimahnya dari fiil tersebut di kasroh atau fathah. Jadi kalau sebelum terakhir dari kata tersebut kasro atau fathah, maka alifnya diharokati dengan kasro. Alifnya diharokati dengan kasro. Dan jika huruf sebelum terakhirnya di dhamma, maka alifnya diharokati dengan dhamma. Paham itu teori kan? Itu sederhana insya Allah. Contoh, yang suruh jadinya yang suruh. Semuanya yang suruh. Yadribu. Yadribu. Yaftahu, yantoliku, yastagfiru. Demikian seterusnya. Jika akhirnya adalah waw, ya atau alif, yaitu fi'il nakis, maka bukan dengan sukun. Bukan dengan sukun, tapi dengan penghilangan huruf akhirnya, yaitu waw, ya atau apa? Alif. Contoh, yada'u, jadikan yada'u, yahdi, yahdi, yardo, yardo. Itulah jadinya. Kalau huruf akhirnya huruf mu'tal, yaitu di sini kita bilang fi'il nakis. Kalau di sorof, di nahwu jangan bilang. Karena di nahwu adalah yang penting mu'tal akhir sahih akhir. Dia tidak tahu fi'il nakis. Di nahwu tidak tahu fi'il nakis. Karena memang dia tidak bahas fi'il nakis, ajwab, misal, tidak bahas. Dia cuma bahas huruf terakhir saja. Maka di sana hanya fi'il mudhari sahih akhir dan fi'il mudhari mu'tal akhir. Itu pembahasannya. Selesai bab 1. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Khusus af'ala, ketika kita buat mudhari, hamzanya dihapus. Yang lainnya tidak ada penghapusan. Itu kan alif, saudara. Beda hamzah, beda alif. Kalau alif dimanapun dihilangkan. Alif tak? Kalau alif dimanapun hilang. Ini masalahnya hamzah. Kenapa kita perlu cerita? Karena hamzah. Hamzah itu kan orang sehat. Beda kalau alif sakit. Nah,
Apa alif dah? Sudah? Nah, di kata tersebut memang ada hamzanya. Fil mahmuz, hamzah asli. Tidak dihilangkan. Itu tadi itu yang hilang tambahan. Kalau asli tidak boleh hilang. Ada lagi? Aman berarti? Alhamdulillah. Insya Allah besok sudah kita masuk bab 2. Ini lebih cepat insya Allah. Alhamdulillah. Cepat sekali ya. Dan bab 2 mudah insya Allah. Karena tidak terlalu banyak tambahan dibandingkan dengan bab 1. Alhamdulillah. Kita selesaikan pekan depan ini bab 2. Insya Allah. Kalau tidak ada halangan kan? Ya. Yeah. Supaya kita nanti fokus bab 3 yang sudah menanti. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta